Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya SD Sugiyarti dari kelas Manajemen Karyawan A, NIM 340219028. Ini saya mengerjakan tugas Kombis 2 untuk pertemuan ketujuh, yaitu diminta untuk mengerjakan atau untuk menghitung Profitability Index atau PI, Break Even Point BEP. Terus ada profitability ratio yang diantaranya ada profit margin, ada earning power, ada return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Dan selanjutnya ada benefit cost ratio, itu ada dua. Yang pertama benefit dan cost tetap, dan yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Sebelumnya kita menjelaskan terlebih dahulu ya tentang profitability index, yaitu Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI atau profitability indexnya, investasi itu semakin baik, semakin layak. Rumusnya profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Tidak ada keterangan jika P1-nya lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Dan yang kedua, jika PI kurang dari 1, investasinya tidak layak atau tidak layak dijalankan ya. Kemudian ada break even point atau BEP, yaitu analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Rumus BEP yaitu ada BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Dan ada BEP rupiah, itu perhitungannya fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi lagi harga per unit. Kemudian ada profitability ratio, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan yang ditujukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin, ada earning power, ada return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Rumus profit margin itu NOI dibagi NS dikali 100%. Rumus earning power sama dengan NOI dibagi TA kali 100%. Dan ada rumus return on investment itu NOI dibagi TI dikali 100. Kemudian rentabilitas modal sendiri rumusnya sama dengan EAT dibagi MS kali 100. Dan benefit cost ratio atau BC itu merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasanya dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible ya atau layak. Kalau BC rasio sama dengan 1, dikatakan bahwa proyek tersebut itu marginal, jadi tidak rugi dan tidak untung. Perumusan tentang benefit dan cost tetap yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Dan benefit dan cost tidak tetap itu rumusnya benefit per tahun dibagi total biaya tahun. Oke. Selanjutnya penjelasan sudah, kita ke pengerjaan ya. Di sini ada mesin A dan mesin B. Di sini profitability index, kita menghitung profitability index mesin A dan mesin B. Sebelumnya di sini ada inisial investmentnya 28 juta untuk mesin A, tingkat bunganya 15%. Dan mesin B inisial investmentnya 32 juta, tingkat bunganya 15%. Di sini kita diminta untuk menghitung profitability-nya tentang mesin A dan mesin B, dan kemudian kita bandingkan mana yang lebih banyak atau mana yang lebih layak antara mesin A atau mesin B. Sebelumnya kita isi terlebih dahulu cash inflow-nya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi saya menjelaskannya sedikit-sedikit saja ya. Di sini cash inflow-nya kita ambil dari
Materi sebelumnya itu kita ngambil dari ARR ya, dari average rate of return. Dari sini kita copy di sini. Ini udah ya, 12.666.666.667 rupiah. Dan kita menghitung diskon factor. Di sini rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah nilai bunga atau tingkat bunga dikali tahun ya, dikali tahun. Ketemu 0,86957. Kita bisa tarik aja langsung ke bawah biar sama. Kemudian cara menghitung present value yaitu cash inflow dikali diskon factor, ketemulah 11 juta 014 493. Kita di sini menghitung present value ya, sama dengan cash inflow kita kalikan dengan diskon factor, enter, kita makan formatnya. Oke, ini bisa kita langsung tarik ke bawah ya. Oke. Total present value-nya 47.936.784 rupiah untuk mesin A ya. Dan selanjutnya berlaku juga untuk mesin B. Kita isi cash inflow-nya terlebih dahulu. Kita ambil dari ARR-nya mesin B ya. Udah. Kemudian kita juga menghitung diskon factor, sama rumusnya seperti ini. Kemudian kita hitung present value-nya untuk mesin untuk mesin B, sorry. Itu ketemu 14.534.161 rupiah. Kita bisa tarik ke bawah aja ya, seperti biasa. Dan ketemu total present value-nya 40.643.281 rupiah. Di sini juga ada nilai sisa ada nilai sisa 5 tahun ke depan yaitu 10.056.786. Perhitungannya yaitu 50 juta dikali 1 ditambah tingkat bunga, terus dikali 5 tahun karena ini 5 tahun ke depan ya. Oke. Kita mencari profitability index. Di sini ada 1,71 itu dari perhitungan total present value dibagi nilai investment, ketemu 1,71. Dan profitability index untuk mesin B kita bagi total present value dibagi 32 juta initial investment, ketemu 1,27. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa antara mesin A dan mesin B, profitability index-nya lebih besar mesin A, sehingga mesin A lebih layak dibandingkan mesin B. Oke. Lanjut break even point ya. Di sini ada soal perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetapnya sebesar 2 juta. Biaya variabelnya 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Di sini kita melakukan analisis BEP-nya melalui pendekatan matematik ya. Ada jumlah produknya, tadi jumlah produknya 20.000, harga jual per unitnya 250, total penjualannya yaitu jumlah produk dikali harga jual per unit, ketemunya 5 juta. Kemudian biaya tetap tadi 2 juta, total biaya variabelnya 2.500.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 125. Kita hitung biaya variabel dibanding penjualan ya. Di sini biaya variabel dibanding penjualan itu biaya variabel per unit dibagi harga jual, ketemulah 0,5. Dan kita menghitung BEP dalam unit ya. BEP dalam unit itu rumusnya fixed cost
dikali dibagi harga per unit dikurangi variabel cost per unit ya. Di sini ketemunya 16.000 yang artinya di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Dan selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Ada perhitungan yaitu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi lagi dibagi harga jual per unit terus hasilnya 4 juta yang bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau labanya mencapai 4 juta. Itu tentang BEP ya. Kemudian ada profitability ratio. Profitability ratio itu ada profit margin, ada earning power. Apa tadi ya? Ada return on investment, ada rentabilitas modal sendiri. Di sini ada 4 soal ya. Masih sudah ada pengerjaannya juga. Di sini contoh 10-nya tentang PT Nisrina Sidekin Aliyang punya data sebagai berikut itu. NOI atau laba bersih tahun 2011 besar 4. Kemudian NS-nya pada tahun 2011 itu besar 2,4. Itu net sale ya. Kita diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Pengerjaannya ini secara komputerisasi ya. NOI-nya 4 juta, NS-nya 24 juta. 100%. Di sini rumusnya kan profit marginnya itu NOI dibagi NS dikali 100%. Jadi kita cari di sini ya. Ini sama dengan T8 itu 4 juta. 4 juta dibagi 24 juta kita kalikan 100%. Hasilnya 16,7%. Itu profit margin ya. Kemudian ada earning power yaitu di sini ada PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta. TA-nya atau anggaran apa ya? Total aset. Total aset tahun 2011 sebesar 5 juta. Kita diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Secara komputerisasi lagi ya. NOI-nya 4 juta, NS-nya 15 juta. Rumusnya yaitu sama dengan NOI dibagi total aset terus dikalikan 100%. Ketemunya 26,7%. Itu earning power. Kemudian ada return on investment atau ROI yaitu CV Cash ya mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. TI di sini yaitu total investment atau total investasi ya. Rumusannya NOI dibagi total investasi dikali 100%. Hasilnya 33%. Padahal tadi di sini COC-nya atau cost of capital-nya sebesar 20%. Maka hasil ROI-nya layak atau tidak? Karena di sini hasil ROI-nya 33%, maka dari hasil perhitungan ROI di atas maka dapat dinyatakan bahwa ROI-nya layak karena melebihi cost of capital. Kemudian ada rentabilitas modal sendiri ya. Soalnya PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 besar 10 juta, bunganya 5%, pajaknya sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Kita diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri.
rumus rentabilitas modal sendiri itu EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Jadi kita cari EAT-nya dulu ya. EAT itu after tax atau laba pajak. Di sini tadi NOP atau penjualan bersihnya kan 10 juta. Bunganya 5%. Pajaknya 10%. EAT itu rumusnya NOP kurangi bunga tambah pajak, hasilnya 8.500.000. Kemudian kita aplikasikan pada rumus rentabilitas modal sendiri ya. Di sini EAT-nya kan tadi 8.500.000, modal sendirinya tadi 20 juta. 100% karena memang dalam rumus kan 100%. Di sini berarti sama dengan 8 juta. Oke, berarti di sini EAT-nya kan tadi 8.500.000 ya. 8.500.000 ya, berarti rentabilitas modal sendirinya itu sama dengan 8.500.000 dibagi 20 juta, kita kalikan 100%, hasilnya 42,5%. Oke, selanjutnya ada benefit cost ratio. Di sini untuk benefit dan cost tetap, yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga banknya sebesar 5%, depresiasinya selama 30 tahun dengan nilai residunya 10% dan BO-nya sebesar 20 juta. Keuntungannya 126 juta per tahun. Untuk pengerjaannya secara komputerisasi, di sini ada investasinya 1 miliar, bunganya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya tadi 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, total biaya itu perhitungan antara investasi, bunga, nilai residu, dan depresiasi itu ketemunya 100 juta ya. Tadi benefit per tahunnya kan 126 juta dan kita aplikasikan di rumus BC rasio yaitu total biaya. Benefit per tahunnya kita bagi total biaya ketemu 1,26, yaitu karena hasilnya lebih dari 1 maka dinyatakan layak ya untuk proyek pengairan ini. Kemudian ada benefit dan cost tidak tetap. Soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiganya 8%, serta depresiasi selama 30 tahun itu nilai residunya 10% dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Keuntungannya 126 juta per tahun. Ini sudah dibuat tabel untuk tahunnya 1, 2, 3. Bunga banknya juga per tahun beda ya, ada 5 tahun, ada 6%, ada 8%. Dengan investasi yang sama tetap 1 miliar, namun bunga dalam rupiahnya berbeda. Untuk yang 5% 50 juta, untuk yang 6% 8% itu 80. Oke, kita langsung saja di sini untuk tahun pertama ya. Untuk tahun pertama kita di sini sudah ada investasinya 1 miliar, bunganya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta, total biayanya 100 juta. Benefit per tahunnya 126 dan BC-nya yaitu tadi 126 juta dibagi 100 juta ya total biaya, hasilnya 1,26. Karena ini lebih dari 1 berarti dinyatakan layak. Untuk tahun kedua kita hanya mengganti di bunganya saja, ini sudah otomatis total biayanya bertambah ya jadi 110 juta. Ini dari perhitungan BC rasionya hasilnya 1,145 yang di sini juga dinyatakan layak karena ini juga lebih dari 1. Untuk tahun ketiga kita lihat di sini kita ganti bunganya 8%, otomatis total biayanya juga sudah berubah ya jadi 130 juta. Dan pengaplikasian di rumus yaitu jadinya sama dengan 126
Kita bagi 130 juta, hasilnya 0,969. Di sini nggak ada satu ya. Jadi berarti ini kurang dari satu. Berarti tidak layak atau tidak visible ya. Tidak layak. Oke, ini yang per tahun ya, beda-beda ya. Berarti udah selesai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sehat, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.